saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen risiko. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana dan apa sih manajemen risiko itu sebenarnya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pokok bahasan. Pada pokok bahasan kali ini, saya telah menyiapkan 4 pokok bahasan yang akan kita bahas untuk kita mengetahui lebih jauh apa sih manajemen risiko sebenarnya. Yang pertama itu pengertian manajemen risiko. Yang kedua itu ciri-ciri manajemen risiko. Yang ketiga itu profil risiko. Dan yang keempat itu adalah proses manajemen risiko. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengertian manajemen risiko. Pada slide ini kita akan membahas tentang pengertian dari manajemen risiko itu. Di sini saya telah mengutip pengertian dari manajemen risiko. Di sini manajemen risiko perbankan yang akan saya bahas. Manajemen risiko perbankan adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan berbagai risiko yang dihadapi oleh bank. Jelas di sini bahwa proses yang akan dilalui oleh manajemen risiko mulai dari identifikasi. Di sini berbicara tentang bagaimana kita mengidentifikasi risiko apa yang akan terjadi nantinya pada bank itu. Kemudian proses analisis. Di sini kita akan menganalisis risiko yang telah kita identifikasi sebelumnya. Kemudian evaluasi. Di sini kita mengevaluasi risiko-risiko yang akan terjadi pada saat di bank nantinya. Kemudian pengendalian. Di sini bagaimana kita menanggulangi risiko-risiko, apa saja strategi-strategi yang akan kita ambil untuk menanggulangi risiko yang akan terjadi. Kemudian pemantauan. Di sini kita memantau secara terus-menerus risiko ya, supaya kita mengetahui perubahan apa yang terjadi pada profil risiko tersebut. Di situ sudah jelas bahwa manajemen risiko ini mengambil proses yang cukup signifikan untuk dihadapi oleh bank tersebut. Lebih lanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke pokok bahasan kita yang berikutnya, itu ciri-ciri manajemen risiko efektif. Di sini saya memiliki 3 ciri-ciri yang akan kita bahas. Yang pertama itu penguasaan aktif, komisariat, dan direksi. Di sini berbicara tentang bahwa kedua entitas ini harus aktif dalam proses manajemen risiko, karena mereka yang akan bertanggung jawab untuk menyusun strategi serta menyetujui manajemen risiko yang akan diambil oleh suatu bank. Kemudian mereka harus memahami bahwa pengawasan aktif ini memastikan bahwa manajemen risiko tidak hanya merupakan tanggung jawab departemen tertentu, tetapi manajemen risiko merupakan tanggung jawab integral yang didukung oleh pimpinan tertinggi di suatu bank. Oke, kita lanjut ke ciri yang kedua, yaitu sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Yang dimaksud di sini bahwa sistem pengendalian internal harus mampu mengidentifikasi, mengukur, mengolah, dan mengawasi risiko secara komparatif dan integratif dalam suatu bank tersebut. Oke, kita lanjut ke ciri yang ketiga, yaitu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Di sini jelas mencangkup tentang keefektivitasan untuk manajemen risiko, bagaimana kita menjalani manajemen risiko untuk menghasilkan hasil yang baik, karena di sini mencangkup keseluruhan proses pada
ciri-ciri manajemen risiko. Yang pertama itu proses identifikasi, di mana kita mengidentifikasi risiko yang akan terjadi. Kemudian pengukuran. Setelah kita mengadakan identifikasi itu, kita mengukur seberapa besar risiko untuk kita bisa mengetahui strategi apa yang akan kita ambil. Kemudian pemantauan. Sini kita memantau manajemen risiko itu dengan strategi-strategi yang kita akan ambil nantinya. Kita pantau secara terus-menerus untuk mengetahui apakah manajemen risiko ini mengalami perubahan atau tidak mengalami perubahan, supaya kita mengetahui lebih lanjut strategi apa yang kita ambil untuk menanggulangi manajemen risiko ini. Kemudian pengendalian risiko. Di sini jelas bahwa kita mengendalikan risiko itu bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan risiko-risiko yang telah terjadi di suatu perusahaan atau suatu bank. Kemudian tentang sistem informasi manajemen risiko. Di sini merupakan alat untuk menginput, mengelola si manajemen risiko ini. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengaturan risiko perbankan. Di sini saya ingin memberitahukan bahwa bagaimana sih pengaturan risiko bank itu dan apa sih pengaturan risiko bank itu. Saya telah mengutip suatu kutipan definisi bahwa pengaturan risiko bank itu adalah proses dan strategi yang diterapkan oleh bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang mereka hadapi. Sudah jelas sebelumnya bahwa bagaimana sih tentang mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang akan kita hadapi. Mungkin di ranah itu kita sudah jelas bagaimana proses-proses itu. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya mencangkup tentang beberapa jenis utama risiko yang biasanya dihadapi oleh bank dan bagaimana mereka mengolahnya. Di sini pada slide yang pertama yaitu risiko kredit. Pada poin yang pertama yaitu risiko kredit. Risiko kredit di sini adalah risiko kerugian yang dihadapi oleh pemberi pinjaman akibat dari kegagalan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Contohnya, saya meminjam uang di bank senilai 10 juta. Tenggat waktu yang diberikan kepada saya yaitu 20 Mei 2024. Namun, pada tenggat waktu tersebut, saya sebagai peminjam tidak membayar karena saya menghadapi kegagalan dalam pembayaran. Sedangkan pihak bank dan saya telah menyepakati bahwa pada tanggal 24 Mei itu saya harus membayar. Di situ merupakan risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Kemudian kita lanjut kepada risiko yang selanjutnya yaitu yang kedua itu risiko pasar. Risiko pasar di sini yaitu risiko kerugian akibat fluktuasi pasar, termasuk perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas. Contohnya seperti saat saya menabung di bank pada tahun 2023 dan saya akan mengambilnya pada tahun 2024. Nilai tukar pada tahun 2023 dan 2024 itu berbeda. Mungkin nilai pada 2023 itu 2023 itu masih tinggi. Namun pada saat 2024 mengalami penurunan akibat dari nilai tukar pada saat perkembangan dari tahun ke tahun. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini adalah berbicara tentang risiko
bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena kekurangan likuiditas. Contohnya seperti di bank, nasabah mencairkan dananya besar-besaran, itu merupakan risiko likuiditas. Atau contohnya aset yang ingin dicairkan itu sulit untuk dicairkan karena itu merupakan suatu aset yang sulit untuk sulit dicairkan, itu merupakan risiko likuiditas. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem yang tidak memadai, atau peristiwa. Contoh dari risiko operasional ini adalah contohnya seperti karyawan yang salah menginput data, itu merupakan risiko dari risiko operasional, ataupun penipuan yang dilakukan oleh pihak eksternal atau pihak internal pada suatu bank yang merugikan bank tersebut. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, itu risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko sanksi hukum atau peraturan karena tidak memenuhi hukum, peraturan, dan standar yang berlaku. Contohnya adalah contohnya ketidaksengajaan. Di sini karyawan atau orang-orang yang berada dalam bank ini tidak sengaja untuk tidak mematuhi prosedur yang ada pada bank itu karena peraturan yang telah dibuat mengalami perubahan, itu merupakan contoh risiko tidak kepatuhan. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi ini adalah risiko kerugian akibat dampak negatif pada reputasi bank. Contohnya seperti bank ini mengalami suatu masalah seperti penggelapan dana, maka bank tersebut citranya akan rusak karena penggelapan dana ini, maka reputasi dari bank itu akan menurun sehingga orang tidak percaya lagi terhadap bank tersebut untuk menyimpan uang-uang mereka karena mereka takut akan terjadi hal yang sama dan hal yang tidak diinginkan seperti kejadian sebelumnya. Itu merupakan risiko reputasi. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu risiko strategi. Risiko strategi ini adalah risiko yang timbul dari keputusan strategi yang salah atau perubahan lingkungan bisnis. Contoh dari risiko strategi ini adalah contohnya ketidakmampuan suatu bank dalam menempatkan dirinya di pasar internasional, sehingga strategi yang mereka buat itu menjadi hancur karena ketidakmampuan mereka itu dalam menempatkan diri mereka. Kemudian bisa juga seperti contohnya strategi yang mereka buat ini tidak efektif sehingga apa yang mereka ambil tidak sesuai dengan keinginan atau tidak efektif strategi yang mereka buat itu. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Pembahasan yang berikutnya itu proses manajemen risiko. Dengan pengolahan risiko yang baik, bank dapat minimalkan potensi kerugian dan meningkatkan kepercayaan stakeholders. Kita dapat menempuh proses tersebut dengan cara, yaitu yang pertama itu identifikasi risiko. Di sini sudah jelas dengan pembahasan kita yang sebelumnya bagaimana kita harus mengidentifikasi risiko apa saja yang akan terjadi pada bank atau pada suatu organisasi itu. Kemudian pengukuran risiko, kita di sini mengukur risiko itu, bagaimana kita jangkauan risiko ini. Pengukuran risiko ini dapat kita lakukan setelah kita mengidentifikasi risiko sebelumnya. Kemudian pemantauan risiko. Sini kita memantau risiko untuk kita mengetahui strategi apa yang akan kita ambil nantinya untuk
pengolahan risiko agar efektif dan efisien. Kemudian mitigasi risiko. Di sini kita bagaimana merancang dan mengimplementasikan rancangan yang telah kita buat untuk kita menanggulangi risiko yang akan terjadi. Kemudian pelaporan risiko. Di sini kita bagaimana kita mencatat pelaporan risiko kita atau kita buat seperti data pelaporan bagaimana perubahan terjadi saat strategi yang kita gunakan ini apakah mengalami penurunan atau justru mengalami perkembangan dalam pengolahan risiko ini. Kita harus melaporkan secara baik dan benar untuk kita mengetahui bagaimana tindakan selanjutnya untuk risiko ini. Kemudian yang keenam itu tinjauan dan evaluasi. Di sini kita harus terus meninjau serta mengevaluasi risiko-risiko karena kita tidak tahu bahwa kapan saja risiko itu akan muncul. Kita tidak tahu dari mana saja risiko itu akan muncul. Jadi kita harus meninjau secara terus-menerus, terus mengevaluasi setiap risiko itu agar kita mampu menanggulangi risiko tersebut sehingga kita dapat berpikir bagaimana kita mengolah atau kita menanggulangi risiko itu agar risiko ini minim untuk terjadi sehingga dampak yang terjadi pada bank itu minim sehingga pengolahan risiko itu menjadi lebih baik. Mengakhiri poin yang keenam tadi itu merupakan poin terakhir dari pembahasan saya dan merupakan akhir dari presentasi saya. Semoga presentasi saya ini dapat kita ambil manfaat, kita dapat ambil pembelajaran sehingga kita mengerti tentang bagaimana sih menanggulangi risiko yang akan terjadi, bagaimana sih manajemenkan risiko tersebut sehingga di perusahaan atau di organisasi atau di bank itu kita dapat meminimalkan dampak yang akan terjadi pada bank atau suatu organisasi itu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang manajemen risiko ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.